Shalom sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama saya undang sidang jemaat untuk bangkit diri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami memuliakan Kau Tuhan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah seluruh bumi Tuhan sujud menyembah-Mu Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran
semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan, lebih dekat kepada hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan, persiapkan setiap hati kami, untuk kami boleh bersuka cita Tuhan, memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom sidang Jumat. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita karena Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita lebih lagi untuk Tuhan kita. Dia Tuhan yang hebat. Dia menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Setiap hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan setiap keterbatasan kami Tuhan, kami mau lebih lagi datang kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau menjadi harapan setiap kami. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi andalan setiap kehidupan kami. Engkau Yesus, haus jiwa.
kasih Yesus, Pendeta Muda Sherdian akan tampil ke depan, beritakan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi selamat siang. Oke, saya lihat mungkin ibadah raya yang kedua tidak terlalu penuh seperti yang ke satu. Tetapi kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Pengalaman-pengalaman 1 minggu ini gimana menghadapi banjir? Nah, kemarin waktu katanya Dengklok, jaga-jaga, katanya Citarum mau bedah. Saya di atas, ya Tuhan kalau mau banjir, banjir aja. Tahun lalu juga kita mau udah kebanjiran di gereja. Maksudnya artinya ya khawatir pasti ada. Tetapi kalau bagi saya ya artinya ya kalau banjir ya kita basah. Tapi capek beres-beresnya ya. Tuhan kita selalu belajar bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik bagi setiap kita. Apapun yang kita alami sebenarnya itu nggak lepas dari kedaulatan Tuhan. Seperti yang waktu minggu lalu saya firman Tuhan ibadah yang pertama, bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal itu tidak terlepas dari Tuhan. Nah, hari ini sebenarnya yang firman Tuhan itu Bapak Kartono. Ya, jadi mungkin bukan mungkin ya, waktu kemarin ya kalau mau bertanya nanti ke Bapak Kartonya saja. Jadi mengalami sesuatu gangguan di tubuhnya, lalu sempat dicek, diperiksa dan ya mesti harus jaga kesehatan. Akhirnya Bapak Gembala memutuskan hari ini atau kali ini saya dulu yang menggantikan ya. Jadi semoga Pak Kartono bisa cepat sehat. Maksudnya bukan cepat pulih ya, sehat-sehat gitu. Maksudnya kondisinya cepat pulih ya. Kita doakan untuk hal itu. Nah, hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Nah, kadang-kala makanya waktu kemarin saya dikasih tugas seakan-akan kayak lagi pertandingan bola, harusnya Pak Kartono tuh yang main. Tiba-tiba cedera. Saya yang dipanggil, "Pruit," kata pelatih Bapak Gembala. "Sini, kamu besok ya," gitu. Ya udah, kita namanya pemain harus mau nggak mau harus siap nggak siap ya. Nah, temanya learn from mistakes, artinya belajar dari kesalahan. Learn itu belajar, mistake itu kesalahan. Nah, kita semua pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Setiap orang kita pernah berbuat salah, bisa berbuat salah, dan akan melakukan kesalahan. Ya, jadi sekali lagi kita pasti berbuat salah, bisa berbuat salah, dan akan berbuat salah. Nah, pertanyaannya bagi kita kesalahan itu apa sih? Kesalahan itu di dalam diri kita menyingkapinya apa? Nah, secara umum kesalahan itu adalah situasi di mana kita melakukan yang namanya kekeliruan atau tindakan yang tidak tepat. Jadi kita melakukan sesuatu yang keliru, yang salah, yang tidak tepat. Seharusnya melakukan A misalnya, kita lakukan B gitu. Jadi situasi kita itu melakukan keputusan kita yang tidak salah, yang tidak tepat, yang salah gitu. Keputusan yang kita ambil yang salah. Nah, kalau di dalam kekristenan, kesalahan itu berarti kita gagal melakukan apa yang benar sesuai dengan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Jadi kalau di dalam kekristenan, kesalahan itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Wajar nggak kita melakukan kesalahan? Halo Bapak Ibu, wajar? Wajar. Sangat wajar ketika kita berbuat salah, melakukan kesalahan, mengambil keputusan yang tidak tepat, atau kita sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak menuruti apa yang maunya Tuhan. Karena manusia pada dasarnya ketika Adam dan Hawa diciptakan, manusia sudah diberikan yang namanya free will atau kehendak bebas, pilihan. Kan pada waktu itu Allah bilang, kamu semua hasil dari tanah ini kamu boleh makan, kamu boleh ambil, tapi ada satu nih yang gak boleh. Yang ini nih ya, pohon ini kamu buahnya gak boleh. Pada waktu itu
Iblis menggoda Adam dan Hawa. Lalu Hawa mempengaruhi Adam sehingga mereka punya kehendak bebas. Tindakan mereka itu melanggar dari perkataan Allah atau perintah Allah sehingga keputusan mereka salah. Ya, dan itu berakibat dosa. Nah, wajar memang kita melakukan kesalahan. Karena kita punya yang namanya kehendak bebas. Nah, tapi yang terpenting adalah tindakan selanjutnya ketika kita sadar itu salah. Ya. Salah itu wajar, tapi tindakan selanjutnya yang perlu kita ambil ketika kita tahu itu salah. Ya. Nah, makanya manusia kan, contohnya banyak sekali. Paling gampang kita bisa membuka diri kita semua. Tetapi contohnya kayak saya nih ya, saya tahu gitu, saya harus menjaga kesehatan nih. Karena katanya umur yang di atas 30 tuh udah harus jaga-jaga. Tapi saya sangat suka yang namanya manis, rasa manis. Gitu, karena saya manis gitu, enggak sih. Maksudnya saya suka minuman es yang rasanya manis, especially atau khususnya kopi. Gitu ya, walaupun kopinya itu enggak selalu bukan kopi pahit, tapi rata-rata yang saya minum kopinya yang agak manis gitu. Nah, saya tahu itu ada tidak baiknya. Tapi ya saya lakuin gitu, minum kopi terus tiap hari, dan itu saya minum kopi gitu karena saya suka kopi. Nah, saya tahu itu kalau manis terus mungkin ada tidak baiknya bagi tubuh saya. Nah, tapi saya coba imbangi dengan olahraga, saya jaga kesehatan saya. Nah, jadi tindakan selanjutnya yang kita harus lakukan ketika kita sadar itu salah. Bukan masalah karena kesalahan itu ada, kita lakukan, tetapi kita tidak sadar tindakan selanjutnya apa. Nah, coba kita buka Lukas pasal 15 ayat ke-21, kita ambil dari kisah cerita si anak sulung dan si anak bungsu. Lukas pasal 15 ayat 21, saya akan bacakan ayat ini. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Nah, jadi kalau kita sudah tahu semua, perkataan ini adalah perkataan si anak yang bungsu. Anak bungsu ini ceritanya kan ketika dia meminta harta bagiannya, dia menghambur-hamburkan dan menghabiskannya. Lalu dia pergi kan dari rumah bapaknya, dia pesta, dia menghabiskan, dan dia ketika habis dia sadar, ini tuh salah. Tindakan saya tuh salah. Nah, kadang-kadang kita ketika kita mengalami sesuatu masalah, kita baru sadar. Nah, salah nih gue nih, aku nih salah nih. Kalau kita udah mentok di masalah, kita baru sadar, keputusan aku salah. Bener? Rata-rata kita begitu kan? Ketika kita baru menemukan sesuatu hal yang, aduh, ini gimana nih jalan keluarnya, aku nggak sanggup nih. Terus kita cek, oh salah nih, kayaknya keputusan aku salah. Nah, kalau hal itu tidak perlu disesali. Nah, sekarang bagaimana kita belajar seperti anak bungsu? Dia berkata, aku berdosa. Bukan terhadap Bapa, tapi terhadap surga. Dia tahu bahwa hidup di dalam dunia itu sementara, sedangkan dia punya sesuatu hal yang lebih. Dan dikatakan dia nggak mau lagi, nggak layak. Aku nggak layak disebut anak Bapa. Nah, ini adalah penggambaran bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita harus menyadari, kita harus introspeksi, kita harus tahu apa yang kita perbuat, keputusan yang kita ambil itu salah, yang tidak baik, maupun apakah itu mengandung dosa yang melanggar perintah Tuhan, ya kita harus sadari dan kita harus akui. Seperti anak bungsu, dia tidak diem aja. Dia kalau diem aja makan makanan babi. Dia masih di dalam masalahnya. Dia masih di dalam kebauan babi-babi yang dia jaga, bener? Ya ceritanya kan disuruh jaga babi kan. Dia lapar, nggak ada makanan, dia makan makanan babi itu.
Lalu dia sadar, di rumah bapakku pelayannya banyak, makanannya enak-enak. Coba, bukan dia menyesali kesalahannya, tapi anak bungsu itu pindah, mengambil keputusan untuk pulang ke rumah Bapa. Karena dia tahu yang terbaik. Nah Bapak Ibu, bukan kita harus tinggal di kesalahan. Memang kita bisa berbuat salah, tetapi kita jangan tinggal di dalam kesalahan. Karena kita harus tahu ada sesuatu yang lebih baik daripada keputusan yang salah kita ambil. Ada sesuatu hal yang lebih menjanjikan kalau kita pindah, kita berbuat hal yang lebih baik lagi. Nah, kita belajar bahwa yang membedakan seseorang setelah berbuat kesalahan adalah apakah dia mengakui kesalahan dan melakukan tindakan yang namanya pemulihan atau pertobatan. Setiap orang pasti semua bisa berbuat salah. Tetapi yang membedakan kita, keputusan setelah kita berbuat salah itu. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan. Nah, kalau kita bandingkan si anak bungsu, tadi kan si anak bungsu dia udah melakukan kesalahan, dia sadar, dia kembalikan ke rumah Bapak. Keputusan yang terbaik. Nah, apa yang kita lihat dari si anak yang sulung? Kan ini memang sebagai perumpamaan atau ilustrasi di dalam firman Tuhan. Memang bukan kejadian, tetapi ini adalah penggambaran kehidupan manusia yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Nah, si anak sulung sebenarnya ada di dalam rumah bapaknya kan. Nah, pasti kita ya semoga ya baca aja di Lukas 15 ini kalau belum terlalu hafal, tetapi saya akan kasih gambaran. Tapi rata-rata mungkin kita sudah hafal tentang anak bungsu dan anak sulung nih. Nah, anak sulung ini kan kerja di rumah bapaknya. Sebenarnya dia udah enak ya, udah bisa makan apa aja, bisa ada pelayan yang melayani. Nah, tetapi ketika si anak bungsu pulang, si bapaknya kan terima. Nah, bapaknya melakukan pemulihan, si anaknya pemulihan, akhirnya diterima. Terus dikatakan, kamu ke pelayannya, ayo siapkan pesta untuk anakku ini. Ngadain pesta nih ceritanya, makanan dan lain-lain. Si anak sulung datang, ini ada apa nih, rame-rame. Terus kata pelayannya, ini adikmu tuh pulang, yang kemarin kabur, yang kemarin bawa, kalau diceritakan ya, yang kalau kemarin yang kabur itu, kok pulang? Hah, pulang? Berani-berani dia pulang, gitu kan? Ya memang di Alkitab nggak ada ini cerita saya, ceritanya kalau diceritakan, berani-berani pulang. Terus akhirnya dia datang si anak sulung ke papanya, dia bilang, Pak, intinya kayak, Pak, dia tuh udah melakukan kesalahan, kenapa dia masih diterima? Nah, akhirnya kan si bapaknya ngasih pengertian. Si bapaknya bilang bahwa itu anakku, dia kita terima. Nah, si anak sulung yang gak terima, ngerasa gak adil, dia pergi. Nah, kita lihat keputusan orang, keputusan kita menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita itu menentukan apakah kita bisa keluar dari kesalahan atau malah kita berbuat kesalahan yang baru. Sebenarnya si sulung tidak berbuat salah, tetapi akhirnya keputusan dia akhirnya yang salah. Nah, di dalam hidup kita perlu prinsip ini. Kasihnya Tuhan selalu lebih besar dari segala kesalahan kita. Sekali lagi, prinsip kita harus sadar kasih Tuhan itu lebih besar daripada kesalahan kita. Seperti Bapak tadi cerita ini, bapaknya ini mengampuni si anak bungsu. Dia tidak melihat lagi kesalahan dari si anak ini sehingga dia menerima anaknya dengan sukarela dan bahkan berpesta, mengadakan sukacita. Nah, asal jangan kita berbalik seperti si anak yang sulung penggambarannya. Malah kita tidak bersyukur, malah kita berbuat kesalahan. Nah, di sini kita belajar bahwa orang yang merasa berdosa atau melakukan kesalahanlah yang harus siap dan mencari Tuhan. Ada ayatnya, Markus pasal 2 ayat ke-17. Markus pasal 2 ayat yang ke-17 berkata begini.
Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Apakah bisa ditampilkan? Kalau tidak saya buka HP. Oke, saya minta Timo. Belum buka juga. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, kita belajar bahwa justru memang orang yang sakit perlu dokter atau tabib kalau dikatakan di sini. Karena Yesus memanggil orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Orang yang berdosa dipanggil supaya dia menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, datang kepada Yesus dan bertobat, melakukan pemulihan, berobat sehingga menjadi orang yang sehat. Itu prinsipnya. Tetapi masalahnya kadangkala kita tahu kita lagi sakit, kita tahu kita salah, kita tahu kita berdosa, tapi kita nggak mau datang sama Tuhan. Kita nggak mau melakukan pemulihan, pengampunan, kita nggak mau mencari Tuhan. Dengan banyak alasan yang kita bisa buat. Dengan keputusan yang bisa kita ambil. Dengan hak kebebasan yang bisa kita pilih. Bukan kita datang mencari. Bapak kalau tahu salah, datang kayak anak bungsu. Dia tahu, dia kalau masih di dalam kandang babi, ya dia makan babi terus. Bukan babinya yang dia makan. Ini mendingan makan babinya kan. Dia makan makanan babi. Kalau masih berbuat salah, makanan dia makanan babi. Bukan babinya. Kalau makan babinya kan di rumah bapaknya, babi hong, babi bakar, samcian merah, bener gak? Samcian goreng, nasi campur, rica-rica. Oh enggak, di sono enggak ada rica-rica di Israel. Ini penggambarannya. Bener enggak? Kalau dia masih di kandang babi, dia masih dengan kesalahannya, dia makanannya masih makanan babi. Kalau dia balik, diadain pesta, sembelih tuh binatang semua. Senang bapaknya. Karena kembali ada di rumah bapak lagi. Nah, Tuhan tuh pengennya seperti itu. Kalau kita berbuat salah, ya udah tahu kita salah. Tuhan juga udah tahu kita tuh salah. Manusia itu bisa melakukan kesalahan, akan melakukan kesalahan, dan mungkin ya masih memegang kesalahan. Tetapi Tuhan pengen nih keputusan manusianya apa? Apa yang mau diambil nih sama anakku, sama saudari, sama anakku Juninda, sama anakku Timo. Kalau mereka berbuat kesalahan, mereka mau ngapain nih? Mereka mau balik nggak sama aku, sama papa, sama bapak? Nah, di sini kita belajar apa yang harus kita pelajari dari apa yang bisa kita lakukan di dalam kesalahan kita. Yang pertama, jangan mengeraskan hati. Ya, jangan mengeraskan hati. Maksudnya apa sih hati yang keras? Itu adalah hati yang tidak mau berubah terhadap kesalahan yang kita buat. Itu kita enggak mudah mengakui, bahkan kita enggak mudah perbaiki. Atau kita tidak, bahkan kalau tidak mau memperbaiki. Apapun yang dikatakan orang lain, bahkan yang dikatakan Tuhan, itu sulit kita terima. Contohnya ada enggak orang-orang yang mengeraskan hati? Nah, kalau kita lihat contoh, harus pengen ngelihat di Alkitab, ada. Keluaran pasal 7 ayat 13. Kita belajar dari Fir'aun, raja orang Mesir, bangsa Mesir. Pada waktu orang Israel ditindas atau dibudak oleh bangsa Mesir. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, Bapak Ibu kalau tahu ceritanya, waktu itu kan orang Israel atau bangsa Israel kan ditindas di tanah Mesir. Benar ya, kalau guru-guru udah pasti semoga tahu lah ya.
Nah, pada waktu ditindas kan yang disuruh mengeluarkan bangsa Israel itu Musa dan kakaknya Harun. Disuruh ngadep ke Firaun. Nah, Firaun dikatakan dia tidak mau membebaskan. Akhirnya Allah lewat Musa dan Harun kasih tanda-tanda tulah. Ada berapa tulah? Ada berapa? 10. Yang terakhir sampai anak-anak sulung dari orang Mesir itu pada mati. Nah, dikatakan Firaun tetap mengeraskan hatinya sampai tulah yang ke-10. Pada waktu tulah pertama, percaya. Akhirnya keras lagi, mengeraskan hati Firaun. Tulah kedua ada, saya juga nggak hafal tulahnya apa. Kan yang ada banyak katak, banyak belalang, bener ya. Lalu ada barah, penyakit, tuh. Terus sampai tulah ke-10 itu anak-anak sulungnya dari orang Mesir mati nih. Tapi Firaun masih mengeraskan hati. Nah, itu contoh manusia kita, penggambaran. Kita tahu kita salah, kita harus memperbaiki kesalahan, tetapi kita mengambil keputusan, aku tidak mau berubah. Aku mau tetap keputusanku kayak gini, kayak Firaun. Walaupun dia ngelihat mujizat atau ngelihat tulah yang dilakukan oleh Allah dengan alam, ya kayak katak. Kenapa tiba-tiba katak banyak? Ya kayak banjir kayak sekarang. Kita menyadari nggak misalnya banjir itu adalah kayak sekarang, banjir itu adalah peringatan dari Allah buat kita. Percaya nggak? Ya kalau saya percaya aja. Supaya apa? Kita sadar, bukan kita ketakutan. Aduh, aku takut hartaku. Aduh, aku takut rumahku becek. Ya becek lah, namanya air ya. Aduh, rumahku takut kotor. Ya iya, pasti kotor. Nah, bukan di situnya kita menilai, tetapi kita sadar nggak bahwa kita manusia, udah ada COVID, kita mungkin kerja sulit cari uang, banjir pula. Sulit kita terima, menurut manusia memang sulit. Tapi kita jangan ngambil keputusan kayak Firaun bahwa mengeraskan hati. Bahwa kita tahu ini adalah Tuhan Allah yang melalui yang terjadi, Tuhan ingin kita sadar. Karena kenapa? Kalau masih diperingati, berarti Tuhan itu masih sayang. Tuhan ini ingin kita kembali sebagai manusia. Tuhan ingin kita sadar, bukannya kita malah menjauh. Aku takut sama COVID. Ya aku juga takut, pendeta juga takut, semuanya kita juga takut kena. Tapi kita bukan berarti menjauh. Ya kalau ibadah oke lah, misalnya aku takut nih kena kerumunan orang. Ya di rumah ibadah enggak tuh, online enggak? Kita menyembah Tuhan nggak di rumah? Jangan dijadikan alasan. Nah itu tuh manusia. Sekali lagi manusia, aku juga manusia ya. Bapak Ibu saya juga manusia. Ini saya lagi ngomongin saya sendiri. Saya juga kalau di rumah, iya ya kalau aku bukan anak pendeta, saya juga mungkin bisa nggak ibadah kali ya kalau COVID kayak gini gitu. Nah, kita harus sadar bahwa hati yang keras itu ketika kita sulit walaupun sudah melihat hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Artinya hati yang keras itu tetap kekeh. Walaupun kita lihat hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak percaya. Hati yang keras itu juga membuat kita sulit untuk bertobat, berbalik dari kesalahan kita. Hati yang keras juga itu kita sulit lihat peringatan artinya warning atau hati-hati nih yang Tuhan kasih terhadap kehidupan kita. Kita sulit ngedenger, kita sulit melihat dari kejadian, dari hal-hal yang kita alami, masalah-masalah, bahkan kita mungkin sulit untuk mendengarkan orang lain ketika kita diperingati. Nah, kita belajar bahwa coba kita buka Keluaran pasal 7 ayat 22-nya.
ayat 22. Keluaran pasal 7 ayat 22. Nah, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras. Ya, tadi kita lihat lagi ke Firaun. Hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, Musa dan Harun, seperti yang difirmankan Tuhan. Tadi saya bilang bahwa ketika hati kita udah keras, kita ngambil keputusan yang salah, tetap ngambil keputusan yang salah. Walaupun kayak Firaun ini udah ngelihat tulah-tulah yang diberikan oleh Allah. Itu peringatan. Itu juga bisa sebagai kamu harus melakukan apa yang maunya Allah. Ini gambaran bahwa apakah kita akan menjadi Firaun atau kita tidak. Ketika kita ngelihat peringatan-peringatan di dalam hidup kita, masalah-masalah di dalam kehidupan kita, kita ngelihat apa yang kita alami, jangan bilang Tuhan ada tapi Tuhan gak adil. Tuhan ada tapi Tuhan gak nolong. Atau Tuhan ada, aku percaya tapi aku maunya gini loh Tuhan. Aku masih nyaman nih sama keputusan aku nih yang salah ini nih. Jangan sampai tulah ke-10 itu anak, bukan hewan yang mati, bukan badan manusia yang rusak, tetapi nyawa hilang. Sampai ke-10. Ini belajar buat kita. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang berharga dari hidup kalau kita mengeraskan hati. Nah, kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada, kita belajar supaya kita ngerti maksud Tuhan apa. Tadi saya ngobrol ya sama Timo tadi, singer. Saya bilang gini, setiap manusia itu pasti punya masalah. Masalah kita kan beda-beda ya, Mo. Nggak ada yang sama. Jadi kita nggak bisa nilai, oh Mo, masalahku lebih berat dari masalah Timo, belum tentu, karena setiap kita punya cara pandang masing-masing. Nah, tapi bagaimana kita bisa mensyukuri, kita belajar, kita bisa menyikapi dan kita mengambil keputusan terhadap kehidupan kita masing-masing. Nah, karena setiap apa yang kita alami itu Bapak Ibu ya, masalahnya kan beda-beda. Kesalahan kita pun beda-beda. Saya nggak tahu kesalahan Bapak Ibu apa, masalah Bapak Ibu apa aja. Karena kalau saya ngedengar hanya 1, 2, 3 orang, aduh saya udah pusing nih. Apalagi kita sebagai pemimpin di dalam pelayanan seperti gembala. Kalau kita ngedengar semua masalah jemaat, ya ampun, bukan Panadol lagi yang kita minum gitu kan. Nah, kita semua punya masalah. Kita punya semua kesalahan juga. Tetapi bagaimana kita belajar mengenali diri kita masing-masing dan jangan sampai mengeraskan hati kita. Amsal 28 ayat 14. Poin yang pertama akan kita selesaikan. 2 poin lagi saya secara cepat ya. Amsal 28 ayat 14. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, dikatakan orang yang mengeraskan hatinya. Apa nih bahasa Indonesia sehari-harinya lebih diperjelas. Hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Nah, jika engkau melawan dia, engkau mendapat celaka. Jadi orang yang mengeraskan hati adalah orang yang melawan dia. Mengeraskan hati tadi tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Seperti Firaun udah dikasih unjuk, tulah-tulah, malapetaka, masalah-masalah buat bangsanya, dia nggak mau mengeraskan hati, melawan perintah Allah. Hati-hati, bisa kena malapetaka atau celaka. Bapak Ibu nggak mau kan? Halo, nggak mau kena celaka kan?
belajar. Sama-sama, saya juga belajar. Kita semua belajar. Sini nggak ada. Kita semua namanya manusia. Semua posisi sama semua belajar. Oke, selanjutnya. Yang pertama tadi kan kita belajar bahwa apa yang harus kita pelajari dari kesalahan. Jangan keraskan hati. Lalu kedua, jangan kumat. Nah, begini. Kita harus tahu kan tadi kesalahan kita apa. Setiap orang itu punya kelemahan, sisi-sisi kelemahan di dalam hidup. Contoh gini, saya itu suka memperhatikan penampilan lah gitu. Saya suka baju, sepatu, saya suka apa yang saya pakai ya. Nah itu sebenarnya bisa jadi kekuatan saya, artinya saya menunjang penampilan saya, tetapi itu jadi kelemahan saya. Kenapa? Jadi doyan belanja. Nah, itu kan contohnya. Jadi begini, contohnya kan tadi gini, kalau kita sadar dari kesalahan kita, jadi saya waktu dulu suka beli baju, entah saya, kalau dulu kan ya paling sering saya senangnya waktu itu ke Mangga 2. Karena murah-murah, tapi maksudnya bagus modelnya gitu. Saya ke Mangga 2 waktu tinggal di Jakarta, atau saya suka ke Jakarta gitu. Atau kalau sekarang yang paling gampang kan online shop gitu kan. Saya kalau tipe saya gini, masalahnya orang belanja sih oke ya, tapi tipe saya kalau saya suka sama sesuatu kayak baju, kayak sepatu, saya koleksi. Ngerti enggak? Itu belum dipakai atau masih baru, saya beli lagi. Jadi kan boros. Sampai mama saya, itu baju mau diapain katanya. Banyak banget. Kalau ini udah muncrat nih. Banyak banget di lemari waktu itu. Ya sekarang juga masih banyak sih. Nah terus saya sadar, iya ya aduh. Nah akibatnya gimana? Saya punya duit, akhirnya susah banget buat kekumpul. Saya susah buat nabung. Saya susah buat punya investasi. Ya saya pikir ya baju saya investasi saya, sepatu saya investasi saya gitu ya. Tapi kan ya masa kita ke kamar mandi mau pakai sepatu sneaker, saya sukanya sepatu Adidas tuh, mereknya Adidas. Jadi Bapak Ibu kalau mau beliin sepatu saya ya Adidas ya. Itu contoh, enggak bercanda, ntar serius lagi nih. Nah, saya suka sepatu, saya kumpulin tuh. Saya ada beberapa pasang sepatu yang sebenarnya saya nggak pakai sekarang. Maksudnya, ya saya pakainya yang ini kebanyakan, gitu. Jadi buat koleksi kayak seneng, jiwa saya tuh kayak seneng punya sepatu banyak, punya baju banyak, punya saya suka mungkin minyak wangi, seneng gitu. Tapi saya pikir, waduh, aku nggak bisa kumpulin duit nih. Kapan gua mau nikah? Ketawa paling kenceng nih, berarti doanya harus paling kenceng. Nah, kapan saya mau nikah? Wah, kalau saya mau nikah, saya kan kudu punya duit ya, gitu. Nah, akhirnya saya ya beberapa tahun kemarin saya mulai menyadari dan aku harus memperbaiki nih. Jadi ketika kita tahu kesalahan kita, ada beberapa hal. Cari sumbernya, identifikasi kenapa, dan cari solusi. Cari sumbernya, kesalahan kita tuh sumbernya apa. Nah saya kan tahu nih, kelemahan sumber saya sulit ngumpulin uang, nabung. Saya suka belanja gitu. Nah identifikasi kenapa saya, ya karena saya suka penampilan kan gitu, saya suka pakai sesuatu yang baru gitu, atau sesuatu yang membuat saya terlihat sama orang lain. Nah tetapi saya belajar bahwa masalah saya ini nih, kesalahan saya ini nih, sehingga saya nggak bisa nabung nih. Lalu kenapa? Saya kayak ngerasa nggak bersyukur dengan apa yang saya punya, saya beli. Nah saya akhirnya pikiran saya, perasaan saya ubah. Gampang nggak gampang. Nah saya coba gimana Tuhan kasih hikmat buat saya supaya saya bisa di dalam keputusan saya yang tidak seperti itu lagi.
Nah, ketika kita salah, kita sadar dulu. Oke, sadar, tapi kita harus kenalin kelemahan kita apa, sehingga kita bisa menemukan solusinya. Kadang-kadang mungkin gini, saya nggak bisa nabung kan masalahnya, karena kenapa? Saya suka belanja. Nah, akhirnya saya berpikir, oke Tuhan, saya coba ngerem untuk tidak belanja. Nah, biasanya gini, salah satu yang sekarang kan pandemi kan sulit keluar. Nah, kadang kalau udah keluar, nah itu bersyukurnya karena pandemi saya nggak jadi banyak keluar. Karena kalau keluar kayak ke Kerawang, saya ke mall minimal kan harus ngopi, pengen ngopi, saya pengen beli apa gitu. Nah akhirnya, oh iya ya, salah satunya itu kalau keluar saya keluar duit banyak gitu. Jadi nggak bisa nabung. Nah akhirnya keputusan saya, ya udah coba saya ngerem untuk jarang keluar ke rumah gitu. Nah kita belajar gini, dari apa yang menjadi kesalahan kita, coba Bapak Ibu teliti diri kita, cari sumbernya, lalu identifikasi kenapa dan cari solusinya, dan jangan berbuat kesalahan yang seperti itu lagi. Sulit. Kelemahan kita apa? Tadi kan banyak kelemahan kita. Kalau saya udah jujur nih ya, kelemahan saya itu. Nah Bapak Ibu semua, kita semua punya kelemahan. Entah kalau yang sekolah malas belajar, nah kenapa lu malas belajar? Kesalahan kita kenapa kita dapat, bukan malas belajar dulu, kenapa kita nilainya nggak bagus? Ya karena malas belajar mungkin. Nah lalu mungkin ke kita semua bertanya, kesalahan aku akibatnya apa nih? Masalah aku apa? Misalnya, aduh uangku, misalkan ekonomi. Kenapa uang kita nggak selalu cukup? Ya coba teliti kehidupan kita. Kita cari masalahnya apa, apakah ada kesalahan apa tidak. Seperti saya misalnya, Anda terlalu boros kah, Anda terlalu royal kah, atau Anda tidak mau bekerja kah, Anda bukan hanya nggak mau bekerja tetapi tidak mau keluarin ekstra tenaga untuk pekerjaan kita, atau Anda tidak menggunakan kreativitas Anda di dalam bekerja sehingga kalah saingan. Kan banyak hal. Nah teliti kesalahan kita di mana. Amsal 26 ayat ke-11. Amsal pasal 26 ayat ke-11. Saya akan bacakan ayat ini. Ini adalah satu ayat yang mungkin cukup kasar ya, atau bahasanya sarkastik gitu ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Bahasa mungkin di peribahasa dunia tuh ada berkata begini, seekor keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Jadi penggambarannya jangan kita jadi orang yang bodoh, orang yang bebal. Tadi orang bebal itu orang yang keras hati. Dikatakan orang yang keras hati adalah orang yang bisa kena celaka. Nah makanya kalau peribahasa dunia berkata seekor keledai itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama, dengan arti kata binatang yang menggambarkan binatang yang dikatakan penggambaran binatang yang bodoh aja tahu kesalahannya, dia nggak mau jatuh di lubang yang sama. Nancelep nggak? Kalau bagi saya nancelep ya. Artinya iya ya, kita kadang-kala sebagai manusia seringkali berbuat kesalahan yang itu juga. Kita berbuat kesalahan yang sama. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan itu kan menjadi kebiasaan kan. Dan kebiasaan itu akan bisa jadi karakter. Termasuk kesalahan. Kalau kita misalnya, saya suka tidur subuh. Itu kebiasaan saya pada akhirnya. Udah banyak yang ngomong jangan tidur subuh-subuh, gimana udah jadi kebiasaan, gak bagus. Iya saya tahu gak bagus. Nah itu kelemahan saya juga, kesalahan saya. Nah saya masih keras nih. Saya tidur jam 2, jam 3. Saya tahu itu gak bagus, tapi saya bangunnya siang juga. Gak bagus juga. Aduh gimana dong? Ada yang bisa kasih solusi sama saya? Tuh kan pendeta juga manusia. Artinya saya juga ngomong begini, ya saya kesalahannya itu. Saya juga punya kelemahan, kita semua punya
kekurangan dan kita punya keputusan, kekerasan hati kita. Nah, mari sama-sama, makanya kita belajar, saya membuka apa yang bisa saya bagikan dan kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, kita sebagai pembicara juga belajar. Dan jangan kumat mengulangi kesalahan yang sama. Terakhir, tadi kita jangan keraskan hati, jangan kumat, artinya mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, jangan tinggalin komunitas dan firman Tuhan. Kok larinya ke komunitas dan firman Tuhan sih? Ya jangan tinggalin Tuhan, ya pasti jangan tinggalin Tuhan, jangan tinggalin perkataan Tuhan. Tapi kan kita yang punya keputusan. Manusia berkaitan dengan manusia lain. Kadangkala Tuhan memakai manusia untuk memperingatkan. Seperti Firaun diperingati oleh Musa dan Harun. Maka kita juga harus belajar kenapa kita harus diperingatkan. Supaya kita sadar, kalau nggak ada yang ngasih peringatan, hei Junina jangan main HP gitu. Hei Timo jangan main pisau. Hei Dea jangan main hati gitu. Ya artinya diperingetin kan, kalau diperingetin kan kita kan akhirnya, oh iya ya, aku sadar nih, aku dikasih tahu nih, kayak sekarang. Mungkin kalau bagi kita yang ngedenger, ngomong tuh apa sih si Serdi, gue juga tahu kehidupan lu kayak gimana gitu kan. Sama sekali lagi, saya juga kalau mau dibuka kesalahan saya juga udah buka nih kesalahan saya nih. Mau kesalahan apa lagi yang mau kita buka? Ayo kita main buka-bukaan. Buka kesalahan, jangan ya. Artinya kita jangan buka kesalahan. Enggak, ini saya jokes. Artinya kita terbuka. Nah, jangan tinggalin komunitas. Artinya kita harus punya orang-orang yang bisa membantu mengarahkan kita di arah yang tepat. Tadi kan kesalahan itu karena kita tidak taat terhadap perintah perkataan. Seperti si bapak punya anak si sulung dan si bungsu. Si bungsu ini tidak taat, tidak mau taat kepada perkataan bapak, dan si bungsu dan si sulung juga pada akhirnya. Nah, tetapi kan keputusan yang selanjutnya si bungsunya yang bertobat. Nah, di sini kita belajar bahwa kita harus punya orang-orang yang bisa belajar mendisiplinkan kita di dalam kerohanian. Kita harus punya komunitas yang membuat kita ada tetap di dalam firman Tuhan. Nah, kita belajar harus mengerti kehendak Tuhan. Ibrani 10 ayat 25, ini adalah ayat terakhir. 2 ayat terakhir deh. Ini ayat 2 ayat terakhir. Oke, kita baca Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Berkata begini. Oke, kita akan baca sama-sama supaya kita nggak ngantuk karena udah mau pulang. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita orang di dalam pelayanan sebenarnya agak cukup sedih dengan kondisi seperti ini. Memang tidak disalahkan ketika kita takut menghadapi kehidupan sekarang dengan alasan-alasan yang ada. Tetapi ingat firman Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Yang kita masih bisa ketemu di gereja, bersyukur. Kalau di Jakarta masih banyak yang belum, tetapi mereka juga punya pertemuan online. Nah, selama kita masih punya kesempatan buat ibadah, kenapa kita nggak gunakan? Ingat, hari Tuhan semakin mendekat. Entah kitanya yang akan pulang duluan, atau Tuhan juga akan ngejemput kita nggak tahu. Tetapi yang pasti kita akan pulang. Kita nggak akan tinggal selamanya di dalam dunia.
Tapi ingat, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena kenapa? Karena di dalam ibadah itu nasihat, ada peringatan, supaya dikasih tahu, supaya kita nggak keras hatinya, supaya kita nggak nurutin keinginan kita, supaya kita nggak bebal, supaya kita nggak celaka, supaya kita nggak ada di dalam kesalahan yang sama, supaya kita nggak ada terus di kandang babi itu. Kita bisa pergi ke rumah Bapa. Ayat terakhir, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Sekali lagi, di dalam ibadah kita akan mendengar banyak firman. Di dalam persekutuan kita di rumah, oke lah kita nggak ke gereja, tapi apakah kita membuka hati kita dengan firman? Karena begini, yang kelihatan aja sulit, apalagi yang nggak kelihatan. Bagi saya sih gitu ya, prinsip saya. Oke, kalau Bapak Ibu di rumah punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, silahkan. Tetapi sama-sama kalau kita bisa berkumpul, kita bisa saling memperingatkan, menasehati, supaya kita tidak ada di dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami sadar kalau kami bergerak sendiri mungkin kami tidak mampu. Kalau kami tidak meminta pertolongan Tuhan, kami tahu mungkin kami akan tetap tinggal di kesalahan yang sama. Ajar kami, bantu kami Tuhan untuk kami bisa bergerak, jalan, dan tidak tinggal tetap di dalam kesalahan kami. Karena kami tahu kuasa Tuhan besar di dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhan, kami terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Saat pada pagi hari ini kami datang membawa setiap hati dan hidup kami. Kami tahu kami adalah manusia yang mungkin masih bisa berbuat kesalahan di dalam hidup kami.
Tetapi ajar kami untuk tidak tinggal di dalam kesalahan-kesalahan yang ada di dalam hidup kami, yang mungkin bisa membuat kami tidak bisa maju. Kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak bisa membuat kami hidup bebas. Kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak bisa membuat apa yang kami alami itu tidak bisa maju dan tidak bisa membuat kami memiliki iman yang teguh berdiri. Tuhan, saat pada pagi hari ini, siang hari ini, ajar kami untuk mengoreksi hidup kami pribadi, masing pribadi. Ajar kami untuk tahu apapun yang kami lakukan itu baik atau tidak baik. Yang bisa menilai diri kami ya hanya kami diri sendiri dan Tuhan yang melihat hati kami. Mungkin kami bisa menyembunyikan dari banyak orang. Mungkin kami bisa menyembunyikan dari orang-orang terdekat kami. Tetapi kalau kami sadar apa yang kami lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ajar kami untuk bisa bergerak dan merubah segala sesuatunya. Tuhan, kami ingin hidup kami maju. Kami ingin hidup kami bebas. Kami ingin hidup kami lepas. Dan hidup kami ingin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya kami mendengarkan firman. Terima kasih, berikan hikmat, kekuatan, Roh Kudus-Mu kepada kami supaya kami bisa hidup bebas, hidup bergerak, dan hidup sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, jadi di Kerawang ini adalah ibadah yang baru dimulai kembali ya. Jadi 3 minggu ini gereja kita tidak ada ibadah di Kerawang. Jadi ya doakan untuk jemaat di Kerawang juga supaya bisa juga punya spirit yang sama, semangat yang sama seperti jemaat yang di Rengas Dengklok gitu ya. Bapak Ibu Gembala melayani di sana dan doakan buat Pak Kartono kesehatannya. Pengumuman selanjutnya, terima kasih untuk apa yang setiap kita berikan untuk dana-dana, untuk setiap persembahan, untuk dana misi, dana sosial, dana pembangunan, juga perpuluhan yang sudah diberikan oleh jemaat ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang punya anak di The Hope, nah coba dorong anak-anak kita untuk beribadah ya, karena saya juga kasihan atau merasa terbeban sekali kalau anak-anak nggak ada ibadah, belum ada ibadah langsung, karena ya kita harus memperhatikan kondisi rohaninya. Jadi dorong terus untuk mereka beribadah walaupun itu masih online. Nah lalu kenapa ada kuis? Kuis itu gunanya buat absen. Jadi kalau yang kita punya anak jangan cuma ibadah, coba tolong kerjakan kuisnya. Supaya apa? Supaya kita tahu kehadiran dari yang ibadah online. Nah gunanya buat apa juga? Nanti buat akhir tahun itu akan ada kita kasih hadiah ya lewat situ. Kalau enggak kita gimana cara kasih kadonya gitu ya. Pengumuman sepertinya tidak ada lagi ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ini saya yang khotbah, saya pengumuman, saya doa berkat. Oke ya, bersukacita. Kok nanya kayak kejam banget ya, bersukacita gitu. Bapak Ibu bersukacita. Amin. Saya harap, kita semua harap kita hidup bebas. Walaupun ada masalah, mungkin banjir masih ada, mungkin belum kering, tetapi kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih untuk siang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Apa yang kami tabur itu akan kami tuai suatu saat nanti. Waktu yang kami berikan untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia. Itu prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk jerih lelah setiap kami semua yang bisa hadir, yang sudah melayani ibadah ini. Terima kasih untuk juga semua saudara-saudara kami. Terima kasih, kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, kota kami. Tuhan pulihkan, kami tahu kami perlu terus pertolongan Tuhan di dalam bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan sebelumnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih setianya daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Biarlah berkat ini menyertai kita mulai dari hari ini
sampai Tuhan datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.